Mantap. Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Ngopi sore-sore sama Mr. Slebor yang paling selebor, ya kan? Mantep. Dulu Mr. Slebor hobinya dulu kecil, hobinya menggambar. Yang digambar apa? Lukisan alam, gunung, sawah, hutan, lautan, burung-burung, kayak begitu-gitu deh. Waktu Mr. Slebor kecil dulu ngegambarnya yang gitu-gitu, ya kan? Itu menggambar pemandangan alam. Tapi yang antiknya, Mr. Slebor ternyata ada di dalam sebuah lukisan. Lukisan dari siapa? Lukisan dari Si Maha Hidup. Karena Mr. Slebor ada di alam, ya kan? Jadi Mr. Slebor adalah bagian dari lukisan Sang Pencipta itu dengan lukisannya yang hidup, gitu. Jadi Mr. Slebor baru sadar lukisan yang dulu Mr. Slebor kurang keren. Yang keren tetap lukisan Sang Pencipta. Biar ngomongnya serius, taruh dulu kopinya, ya kan? Tapi buat para sadulur di sana, Mr. Slebor mau ingatin lagi nih buat para sadulur yang punya pemikirannya sempit, fanatik, egosentris, mendingan tutup deh channel Mr. Slebor. Kenapa? Karena kagak bakal nyambung. Jadi dari awal Mr. Slebor kasih peringatan dulu. Ya, diulangin ya. Buat yang egois, buat yang egosentris, itu lagi, ya kan. Buat yang berpikiran sempit, jangan pernah nonton tayangan Mr. Slebor. Nanti pada mabok, kagak ngerti. Iya. Mr. Slebor banyak buat konten tentang masalah apa yang disebut iman, apa yang disebut takwa, dan apa yang misalkan disebut persatuan. Hasilnya penontonnya sedikit. Tapi begitu Mr. Slebor bahas Satria Piningit, itu yang nonton sampai ribuan. Wow, ada apa dengan ini? Berarti ada sesuatu yang luar biasa tentang Satria Piningit. Berarti semua lagi pada nunggu Satria Piningit ya? Iya. Buat para teman-teman di spiritual, pasti teman-teman spiritual juga pada nunggu kan dia? Iya, kita semua nunggu. Karena banyak prediksi-prediksi tentang Indonesia yang akan menjadi mercusuar dunia. Iya, kenapa bakal jadi mercusuar dunia? Iya, karena sebenarnya peradaban yang paling tua itu ada di kita. Semua peradaban-peradaban di luar berawalnya dari negeri kita, gitu, para sadulur. Nah, yang antik, ya kan, siapa itu yang disebut Satria Piningit? Ya kan, tayangan Mr. Slebor kemarin membahas siapa itu Satria Piningit. Ya, kita pisahin dulu Satria Piningit. Kenapa disebut Satria? Ya, kenapa disebut Satria? Kok orang disebut Satria? Kenapa? Ya iya, mudah aja jawabannya. Seorang Satria itu adalah orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan juga perbuatannya. Begitu nggak para sadulur? Ya, nggak bakal disebut Satria kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan itu tadi. Piningit, tapi di belakangnya ada Piningit. Satria yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan, tapi Piningit, gitu kan. Yang harus kita tahu, dikupas dulu apa itu Piningit. Piningit itu artinya, itu artinya terpilih atau dipilih, gitu. Pilihan, berarti Satria itu adalah orang yang dipilih atau orang pilihan, ya kan. Nah, orang pilihan yang mana, ya kan. Nah, orang pilihannya tapi dipingit, gitu nggak para sadulur?
Iya, dipingit, pingit. Kalau kita mau nikah, ya kan, yang udah menikah nih para sadulur pasti tahu, pernah ngalamin rasanya dipingit. Apa itu dipingit atau pingit? Iya, dibatasin, nggak boleh keluar, nggak boleh apa, nggak boleh ini itu, berarti pingit itu artinya dibatasi. Begitu Pak para sadulur? Iya begitu. Jadi yang dimaksud Satria Piningit adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya. Dengan dibatasi, maka dia akan menjadi manusia yang terpilih. Begitu nggak para sadulur? Orang spiritual harus tahu, dan Mr. Slebor tahu, banyak spiritual yang tahu dong urusan ini. Tapi jangan bangga dulu nih, ternyata juga banyak yang tahu. Cuman apakah para sadulur udah tahu? Iya. Kalau yang udah tahu, luar biasa, keren. Yang belum tahu, boleh dengerin terus. Ya kan? Jadi yang dimaksud Satria Piningit adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan, serta dibatasi. Dibatasinya dengan apa? Dengan apa? Itu tadi, dengan hukum-hukum ketetapan dari Sang Pencipta. Begitu nggak? Iya, kalau dia nggak dibatasi dengan hukum Sang Pencipta, ya kacau balau dong. Itu bukan satria namanya, ya kan? Karena orang yang mengerti hukum dari penciptanya, dia akan mengerti bagaimana cara mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya. Nah, yang antiknya, Satria Piningit adalah jelmaan dari Kalamulo. Iya. Apa? Kalamulo. Nggak ngerti apa itu kalam? Kalam itu bahasa Indonesianya firman. Ya kan? Nah, Satria Piningit ini adalah jelmaan dari firman. Firmannya siapa? Ya firman Sang Pencipta lah. Masa firman tukang ini, tukang somai? Bukan. Tapi jelmaan dari firman Sang Pencipta. Sepaham nggak? Iya dong, harus sepaham. Kalau nggak sepaham, nggak bakal ngerti itu. Kalau nanti Satria Piningitnya datang, kalau kita nggak ngerti esensinya dia adalah jelmaan dari firman Sang Pencipta, maka para sadulur tidak akan paham yang mana itu barangnya, yang mana itu manusianya. Gitu. Nah, yang harus dibahas bagaimana firman itu menjelma menjadi manusia. Begitu para sadulur. Yang harus dibahas adalah bagaimana firman itu menjelma menjadi manusia. Bagaimana ya? Ayo bagaimana? Jadi begini, Satria Piningit adalah jelmaan dari firman Sang Pencipta. Maka PR sadulur harus cari dulu di mana si Sang Pencipta itu. Kalau para sadulur tidak menemukan di mana Sang Pencipta, maka para sadulur tidak akan mengerti bagaimana Satria Piningit ini menjelma. Begitu nggak para sadulur? Begitu, ya begitu. Bagaimana caranya Satria Piningit ini menjelma? Iya kan? Maksudnya bagaimana caranya firman ini menjelma? Maka temukan dulu di mana Sang Pencipta itu tadi. Iya, di mana para sadulur Sang Pencipta? Ayo, di mana? Di mana? Di mana? Di mall. Wah, salah. Di mana? Di pelabuhan. Salah. Di makam keramat. Salah. Sang Pencipta. Temukan yang pastinya. Masa nyarinya di laut? Jangan nyari di laut, ya kan? Bondong-bondong ke laut, mau ngapain?
mau cari ridhonya sang pencipta, datangnya ke laut. Nggak ngerti. Mau nyari sang pencipta, datangnya ke makam keramat. Kasihan nih. Stop itu yang datang begitu-begitu. Temukan sang pencipta. Gimana? Langsung aja deh Mr. Slebor kasih bocoran. Sang pencipta adanya di kitab-kitab suci. Begitu. Kok kitab suci? Lah iya, orang kitab suci itu isinya adalah firman-firman sang pencipta, atau firman-firman Allah, atau firman-firman Tuhan, atau firman-firman God, atau firman-firman Gusti. Gitu. Betul nggak? Betul apa betul? Iya, maksa. Jadi begitu. Jadi yang harus diketahui adalah bagaimana kita menemukan sang pencipta itu tadi. Ternyata adanya di kitab-kitab suci. Dan kitab suci itu adalah isinya firman-firman dari sang pencipta tadi. Begitu nggak para sadulur? Begitu dong. Ya. Kalau nggak begitu, apa ya? Nah, firman sama dengan perkataan dari sang pencipta. Begitu dong. Ya kan? Nah, maka bagaimana firman itu menjelma menjadi manusia, atau bagaimana kalam itu menjelma menjadi manusia? Cara menjelmanya gampang. Satu, baca dong kitab sucinya. Para sadulur, kitab sucinya apa? Yang dipercayain? Yaitu baca. Kalau nggak dibaca, ya kan, payah deh. Gimana firman itu mau ngejelma jadi manusia? Jadi bagaimana firman itu menjelma menjadi manusia? Caranya kitab suci para sadulur baca. Baca begini, baca. Habis dibaca, dipahamin. Kalau nggak ngerti ayat A, jangan ditafsir dengan cara berpikir kita. Nggak ngerti ayat A, cari penjelasannya di ayat B. Masih nggak ngerti dengan ayat B, cari penjelasannya di ayat C. Nggak ngerti juga, cari penjelasannya di ayat D. Akhirnya kalau tidak mengerti semua, jelaskan ABC sampai Z di ayatnya, itu pasti ketemu jawabannya. Gitu nggak para sedulur? Ya begitu. Jadi jangan ayat itu dijelaskan dengan otak kita, jangan. Tapi firman sang pencipta itu yang mampu menjelaskan firman sang pencipta adalah sang pencipta itulah tadi. Jadi kalau tidak mengerti omongan sang penciptanya yang A, ya dijelasinnya dengan omongan sang pencipta yang B. Jangan dengan pola pikir, nanti timbulnya prasangka. Kalau prasangka, siapa yang mau tanggung jawab? Gitu. Nggak ada yang tanggung jawab. Orang prasangka. Ngopi lagi. Rada emosi dikit. Karena nggak ngerti-ngerti. Padahal Mr. Slebor juga masih banyak belajar. Namanya juga orang Slebor. Nah, jadi bagaimana, balik lagi, bagaimana firman itu menjelma menjadi manusia? Baca dong kitab-kitab sucinya, karena kitab suci itu isinya firman-firman sang pencipta. Ketika sudah dibaca, ya kan, baru pahami apa maksudnya. Gitu nggak para dulu? Pahami maksud dari ayat-ayat itu yang sebenar-benarnya. Jangan cuma kulitnya doang, jangan cangkangnya doang. Makan cangkang itu keras. Kalau makan buah itu isinya, makan duren, ya keras. Kalau makan kulitnya udah keras, berduri. Begitu dimakan sakit, makanya keras kepala nih. Tapi isinya apa?
atau arti dari sebenarnya firman itu apa penjelasannya. Gitu nggak para sadulur? Ya kan? Jadi jangan main telan mentah-mentah. Kata si A, kata si B, kata si F. Mendingan kata si A, si B, si F, atau mending kata sang pencipta. Itu tadi harus kata pencipta dong. Kata si A kan begini, payah. Kata si B begini, payah. Yang keren kata sang pencipta. Adanya di mana? Ya di kitab suci. Ya kan, begitu dibaca, dipahami. Jangan cuman baca begini terus nggak paham. Para sadulur lagi makan cangkang namanya. Nanti lahirnya egosentris, keras kepala, degel. Ya kan? Jadi pahamin isi daripada firman-firman itu tadi. Nah, begitu para sadulur sudah paham, maka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari para sadulur. Begitu nggak? Maka firman yang ada di kitab suci itu pindah nggak? Pindah nggak? Pindah ke mana? Pindah ke kita. Maka kitab suci dari sang pencipta itu yang sebenarnya yang mana? Yang itu apa yang ini? Kan yang ini. Harusnya jangan kitab sucinya ada di buku, tapi isi dari buku itu, dari isi kitab suci itu adalah petunjuk bagi manusia. Kitab suci itu kan petunjuk bagi manusia, betul nggak? Iya. Maka karena dia petunjuk, baca, pahamin, biar kitab sucinya hidup di dalam diri kita. Maka begitu kita baca, kita pahamin, baru kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kitab sucinya pindah ke dalam kita. Maka firman itu pindah ke dalam diri manusia itu tadi. Maka firman itu menjelma menjadi manusia. Ya kan? Kasihan banget, ya kan? Firman sang penciptanya hanya ditaruh di buku saja. Padahal dia adalah yang alfa dan dia yang omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Awalnya adalah pencipta alam semesta, rajanya alam semesta, dan harus diakhiri dengan omega, yaitu rajanya manusia. Begitu nggak para sadulur? Begitu, baru itu firmannya menjelma menjadi diri manusia itu tadi. Nah, manusia yang mana? Yang membaca atau mau belajar tentang kitab-kitab sucinya dan memahaminya dengan benar tentang isi, bukan cangkang nih, ya kan? Tentang isinya, maka manusia itu yang nantinya mampu melakukan praktek dengan benar. Yang paling hebat menjalankan praktek itu, maka kedepannya akan disebut siapa? Disebut siapa? Itu tadi, Satria Piningit. Kalau dulu sebenarnya namanya Rasul, kan begitu. Rasul. Musa bernubuat bahwa akan lahirnya Mesias, kan? Mesias bernubuat akan lahirnya seorang, kan? Seorang yang terpuji. Gitu. Hari ini orang-orang sibuk Satria Piningit, Satria Piningit, Satria Piningit. Yang mana? Gimana para sadulur tahu Satria Piningit yang mana? Kalau kita ini ngomong agak belepetan ini, mesti ngopi lagi. Soalnya nih yang nontonnya nih luar biasa, bawa aura yang luar biasa, maka agak belepetan sedikit, nggak apa-apa ya. Aduh, sampai di mana tadi para sadulur? Ya, jadi para sadulur, bagaimana para sadulur itu tahu yang mana Satria Piningit kalau para sadulur tidak pernah tahu isi dari kitab suci para sadulur? Karena di isi kitab suci para sadulur
Kalau para sadulur pahami, maka para sadulur akan tahu mana barangnya Satria Piningit itu. Gitu nggak para sadulur? Ya begitu para sadulur, ya kan? Bisa jadi nggak para sadulur barangnya yang disebut Satria Piningit? Bisa jadi. Bisa jadi tetangga para sadulur, bisa jadi anak sadulur, bisa jadi orang tua sadulur, bisa jadi siapapun sadulur di sana. Tapi siapapun itu, berarti dia akan selaras dengan dengan kitab suci Sang Pencipta, dengan ajaran-ajaran Sang Pencipta. Kalau sudah selaras dengan ajarannya Sang Pencipta, maka penciptanya hidup di diri manusia itu. Yang paling hebat dalam menggenapi ajaran-ajaran dari Sang Pencipta, yang paling hebat menggenapi dari hukum-hukum ketetapan Sang Pencipta, dialah nanti barangnya yang jadi Satria Piningit gitu. Jadi Satria Piningit itu bukan sebuah nama manusia, bukan. Itu cuman kodifikasi atau gelar yang ditempatkan pada diri manusia itu sendiri. Gitu. Gelarnya adalah Satria Piningit nanti. Ya kan? Kalau dia selaras dengan hukum ketetapan dari Sang Pencipta yang ada di kitab sucinya, maka dia yang menggenapi risalah itu kan, atau menggenapi hukum-hukum dari Sang Pencipta itu. Maka benar para sadulur, spiritual di sana juga, teman-teman Mr. Slebor, ayo serukan siapa Satria Piningit. Satria Piningit adalah jelmaan dari Kalamulo, atau jelmaan dari firman-firman Sang Pencipta. Jadi bukan yang di laut, bukan. Tapi bisa juga, ya kan? Rumahnya dekat pinggir laut, bisa juga, ya kan? Bukan di kuburan keramat, tapi bisa juga. Mungkin tetangganya yang rumahnya dekat-dekat kuburan keramat. Karena nggak penting gitu. Yang terpenting adalah dia mampu menjalankan perintah-perintah Tuhannya dengan benar. Itu nggak para sadulur? Kayak begitu. Kalau yang nggak begitu, bukan Satria Piningit namanya. Jadi Satria Piningit adalah jelmaan dari Kalamulo, atau jelmaan dari firman Tuhan, atau firman dari Sang Pencipta. Begitu para sadulur. Kalau yang sepakat Mas Mr. Slebor, ya kan, boleh komentar tuh di bawah, komentarin, ya kan, dikepoin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bisa share dah kemana-mana. Iya, kalau ada apa-apa omongan Mr. Slebor tanggung jawab. Tapi para sadulur bukan berarti Mr. Slebor juga selalu bilang Mr. Slebor ini tidak tidak hebat, belum hebat, ya kan. Mr. Slebor masih belajar. Jadi kalau ada obrolan Mr. Slebor yang salah, mohon maaf, namanya orang Slebor yang masih butuh diajarin. Ini kepalanya Mr. Slebor masih keras kepala soalnya, nih kan. Jadi para sadulur yang lebih mengerti dari Mr. Slebor, tolong ajarkan Mr. Slebor. Iya, ajarkan. Kalau yang nggak paham, mau belajar bareng-bareng, ayo sama Mr. Slebor barengan. Biar kenal nanti tuh Satria Piningit yang mana. Jangan sampai dia muncul kita nggak tahu. Ditunggu begitu muncul kagak tahu, kasihan deh. Jadi gitu aja deh para sadulur. Ya. Gitu aja. Dan banyak-banyak. Ntar para sadulur parahnya pusing. Jadi hari ini adalah Satria Piningit adalah jelmaan dari firman Sang Pencipta. Oke para sadulur, kalau begitu obrolannya cukup sampai di sini dulu.
Kalau hari ini Mr. Slebor ngoceh terus, nanti buat bikin konten yang lain nggak ada omongannya. Poin-poin aja ya para sedulur. Ngopi lagi. Teman-teman spiritual, teman-teman bela diri, teman-teman seperjuangan, teman-teman sepermainan, dan teman-teman yang merasa teman, bantu share channel Mr. Slebor. Ya, para sedulur, kalau begitu Mr. Slebor pamit undur, pamit mundur. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Sampurasun.